Hai Marketeers, jumpa lagi dengan saya Delia Amanda dalam Marketeers in 20 Minutes. Rayakan ulang tahun ke-12, Tokopedia mengadakan sejumlah traktiran ulang tahun sebagai apresiasi kepada semua pihak yang mendukung Tokopedia. Salah satu traktiran ulang tahun tersebut diwujudkan dalam program Waktu Indonesia Belanja atau WIB Traktiran Ulang Tahun Tokopedia yang berlangsung pada 17-31 Agustus 2021. Terdapat beberapa inisiatif atau highlight pada saat WIB Traktiran Tokopedia. Antara lain, berbagai promo seperti bebas ongkir dan cashback spesial hingga 100% dari berbagai kategori, seperti makanan, minuman, fashion, dan lainnya. Bagi penjual, akan ada gebyar koleksi spesial di mana penjual bisa menghadirkan produk eksklusifnya yang belum pernah dirilis. Ada pula WIB TV Show yang dimeriahkan oleh sederet artis lokal dan internasional termasuk Project Pop, NCT Dream, dan BTS. Tidak hanya menghadirkan promo dan acara menarik, Tokopedia juga melakukan kolaborasi dengan para penjual, pengguna, karyawan, hingga mitranya untuk mendorong inisiatif donasi. Kegiatan donasi yang digencarkan melibatkan Kanama atau karyawan Tokopedia, Gotoh, dan Benih Baik untuk kampanye #Bangkit Bersama. Bagaimana selengkapnya promo dari Tokopedia ini? Kita simak pemaparan Ekel Chandrawijaya, External Communication Senior Lead Tokopedia berikut ini. Ya, terima kasih Irena. Mungkin seperti yang sudah kelihatan kan ya, tema di ulang tahun yang ke-12 ini temanya emang traktiran ulang tahun. Tapi tema besar di balik judulnya itu kan sebetulnya rasa syukur lah ya. Makanya rasa syukur ini, rasa terima kasih ini jadi tema besar di ulang tahun ke-12 kita kali ini. Dari secara keseluruhan sebetulnya seperti yang teman-teman udah bisa lihat di layar, ada beberapa inisiatif lagi ya, atau highlight di ulang tahun yang ke-12 ini. Yang pertama pastinya di waktu Indonesia Belanja, WIB yang spesial edisi ulang tahun ke-12, kita sebutnya WIB Traktiran Ulang Tahun Tokopedia, yang periodenya biasanya kan WIB ini dimulai di tanggal 25 sampai dengan akhir bulan. Tapi kali ini karena spesial ulang tahun, kita diawali dengan bertepatan dengan hari ulang tahun kita 17 Agustus sampai akhir bulan. Nah, pastinya ada beberapa keseruan lah ya di WIB Traktiran Ulang Tahun Tokopedia kali ini, mulai dari ada berbagai produk yang kita berikan bebas ongkir, gosen hingga 25.000, ada cashback spesial hingga 100%, dari berbagai kategori, mulai dari makanan, minuman, fashion, hingga kategori rumah tangga gitu ya. Terus nggak lupa juga kita ada gebyar koleksi spesial, mungkin di WIB Traktiran Ulang Tahun ini, di mana penjual juga bisa menghadirkan rilisan spesial. Jadi ini fitur khusus untuk para penjual di Tokopedia, yang merupakan ini produk, bisa jadi produk eksklusifnya bisa diperkenalkan untuk rilisan spesial ini yang belum pernah dirilis sebelumnya, tapi kali ini dihadirkan khusus di Tokopedia dalam rangka ulang tahun. Nah, ada berbagai brand yang akan berpartisipasi dalam gebyar koleksi spesial ini, mulai seperti misalnya Waring Clamby, ada Smith Berlin, ada Kompas, merek sepatu tanah air kita yang tersayang, terus masih banyak lagi. Nah, Krakatoa juga sebetulnya juga menjadi salah satu penjual yang pastinya turut berpartisipasi dalam WIB spesial ulang tahun 12 Tokopedia kali ini. Nah, kalau kita selain WIB-nya sendiri, pastinya kita juga Tokopedia kembali menghadirkan WIB TV Show di Agustus ini, spesial ini, yang dijatuh pada tanggal 17 Agustus besok pukul 7.30. Jadi rekan-rekan media sekalian jangan lupa, pastikan jangan kelewatan, kalau perlu kasih reminder. Jadi ini akan tayang di berbagai stasiun televisi, bisa ditonton dari Tokopedia Play juga, maupun dari YouTube channelnya Tokopedia. Nah, acara WIB TV Show besok akan dimeriahkan oleh sederet bintang lokal maupun internasional. Ada Project Pop, misalnya ada NCT Dream. Terus yang nggak kalah serunya adalah BTS yang merupakan brand ambassador Tokopedia gitu. Nah, mungkin yang terakhir, masih dalam rangka HUT ke-12 juga,
Tokopedia juga pasti berkolaborasi ya dengan para penjual, pengguna, karyawan maupun mitra strategis untuk mendorong berbagai inisiatif donasi. Nah, mungkin yang pertama ada yang namanya dari Nakama. Nakama itu buat catatan teman-teman yang belum tahu, itu sebutan karyawan untuk Tokopedia. Jadi kita ada program namanya dari Nakama untuk Nakes. Nah, ini sebetulnya bentuk apresiasi kepada tenaga kesehatan yang berada di garis depan, yang telah berjuang untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Nah, sebetulnya ide besarnya sederhana, daripada kita selebrasi untuk para nakama yang biasanya dapat hampers, dapat goodie bags, tapi hampers yang bisa diterima nakama ini kita alihkan, kita serahkan untuk jadi sebagai apresiasi untuk para tenaga kesehatan ini. Jadi mulai isinya itu bermacam-macam ya, hampersnya untuk para nakes ini, mulai dari vitamin, suplemen, perawatan diri, APD, sampai ke berbagai rumah sakit di Indonesia. Nah, yang kedua, kita biar tidak cuma sekedar perayaan, kita juga ada kampanye donasi bersama sebagai bagian dari inisiatif Bangkit Bersama, kolaborasi Tokopedia bersama GoTo dan Beri Baik. Kampanye donasi ini sebetulnya dalam bentuk sembako yang akan disalurkan kepada tenaga medis, masyarakat prasejahtera maupun pekerja sektor informal. Gitu. Mungkin itu kira-kira beberapa highlight dari perayaan WIB di edisi ulang tahun bulan ini. Meriah ya Mas Ekel ya, jadi ada banyak, ada bebas ongkir, ada cashback, ada juga rilisan khusus ya, atau gebiar koleksi spesial, ada juga WIB TV Show, ini yang bisa disaksikan besok sama kesayangan kita semuanya, ada Project Pop, ada NCT Dream, dan juga ada BTS yang ganteng-ganteng, terus juga ada donasi pastinya, tidak lupa untuk memberikan atau berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oke, mungkin tadi sempat pada saat Pak Leon menyampaikan sambutannya, Pak Leon tadi sempat membicarakan tentang inisiatif hyperlokal nih, Mas Ekel. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit mengenai inisiatif ini, sebenarnya dampaknya seperti apa sih sampai saat ini? Silakan, Mas. Ya, terima kasih Irena. Sebetulnya kan sepertinya sudah disampaikan Pak Leon juga tadi di awal, Tokopedia pasti kita melihat banyak daerah lah ya, yang mengalami peningkatan jumlah pembeli yang sangat signifikan gitu kan. Pada akhirnya di Tokopedia kita dari awal selalu fokus untuk mendorong pemerataan ekonomi secara digital, dan inisiatif hyperlokal ini pastinya jadi salah satu bentuk nyata bagaimana kita berusaha mendorong agar kita bisa mencapai misi itu lebih dekat lagi. Ini ada beberapa temuan-temuan yang seru lah ya, menarik. Jadi yang di awal Pak Leon sudah sempat menyampaikan bahwa ada 5 daerah dengan peningkatan jumlah pembeli yang paling signifikan. Di antara tadi ada Palembang, Semarang, Malang, Makassar, bahkan Papua. Nah, kalau kita menelisik satu-satu, sebetulnya dari kategori ini yang menariknya ada perbedaan gitu ya. Apa sih produk-produk yang populer di masing-masing daerah itu berbeda. Jadi emang sedikit banyak merefleksikan mengenai pola belanja masyarakat juga. Misalnya kalau kita lihat di Palembang, ini yang paling populer salah satunya itu ibu dan anak, dan serta fashion anak. Terus ada fashion mungkin yang sama dengan kategori yang lainnya, di kota-kota lainnya maksudnya. Terus kesehatan dan perawatan diri pastinya juga masih sama, ada di Palembang, Makassar juga ada. Kecantikan mungkin ya agak sedikit beda. Di Palembang ada kategori kecantikan jadi salah satu yang paling populer, beda dengan Makassar ataupun Papua gitu ya. Tapi ini kan pencontohan gitu ya, Palembang waktu Indonesia Barat, terus ada Makassar waktu Indonesia Tengah, dan ada Papua waktu Indonesia Timur. Kalau kita lihat misalnya bergeser dikit ke waktu Indonesia Tengah di Makassar, berbeda dengan yang di waktu Indonesia Barat atau di Palembang, makanan dan minuman malah jadi yang paling populer gitu kategorinya. Fashion mungkin sama dengan yang Pak waktu Indonesia Barat, kesehatan dan perawatan diri sama, tapi otomotif ini agak sedikit unik karena di Palembang kan otomotif tidak termasuk dari 5 kategori teratas, tapi justru populer di Makassar gitu ya, termasuk dan handphone dan gadget. Kalau kita lihat ke sebelah kanan, yang di waktu Indonesia Timur di Papua,
yang diwakilkan oleh Papua ini beda lagi trennya gitu. Kalau kita lihat fashion itu beda dengan yang lain, dia fashion tidak termasuk kategori tidak termasuk kategori paling populer, tapi sama dengan Palembang, rumah ibu dan anak masih menjadi topnya gitu ya di Papua. Elektronik juga masuk, otomotif dan pengajar, dan yang paling populer itu beda dengan yang lain, itu kategori rumah tangga. Jadi benar-benar unik ya, yang apa namanya kategorinya. Terus kalau kita lihat gitu ya, next-nya mungkin kalau boleh. Kalau kita bicara, ini kan tadi bicara tentang kategorinya ya. Kalau kita bicara tentang produknya, itu juga cukup menarik kalau kita lihat misalnya di Palembang gitu, di waktu Indonesia Barat. Beberapa contoh produk digital yang paling laris itu ada travel, layanan pemerintah dan perpajakan, food attractions, food ini maksudnya mungkin voucher makanan ya, voucher makanan dan hiburan. Terus ada isi ulang gitu ya, top up, dan Tokopedia Salam. Nah, di Tokopedia Salam ini kan banyak sekali, mulai dari pembayaran zakat segala macam ada di bawah Tokopedia Salam. Kalau kita lihat di Makassar, sama, yang paling top itu di ketiga wilayah ini perjalanan paling top, travel, terus layanan pemerintahan dan perpajakan, apalagi mengingat lebih dari 900 bayaran pajak sudah bisa dibayar oleh Tokopedia kan ya, jadi banyak banget. Agak mirip sih ya di antara kedua ini. Isi ulang pastinya masih di Makassar dan Papua, dan layanan keuangan gitu ya, Tokopedia Keuangan mulai dari reksadana, Tokopedia Emas. Tapi kira-kira ini berikut berbagi sedikit gambaran kategori yang populer, baik itu dari marketplace atau produk fisik maupun kategori digital. Aku lupa unmute, maaf sekali Mas Ekel. Terima kasih untuk penjelasannya Mas Ekel. Mungkin yang terakhir kali ya pertanyaannya. Kalau tadi kan sudah disebutkan beberapa kategori produk yang paling laris, baik itu produk di marketplace ataupun juga produk digital di perwakilan dari 3 wilayah ya, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan juga Indonesia Timur. Kalau secara umum nih Mas Ekel, mungkin boleh dijelaskan ke kita apa saja sih produk yang paling laku di Tokopedia belakangan ini Mas? Thank you Irena. Kalau kita bisa lihat di layar gitu ya, pastinya yang mendorong pertumbuhan transaksi ini dari berbagai macam faktor lah ya, baik dari kampanye dari Tokopedia, inisiatif dari bersama mitra strategis, tapi sedikit banyak di kuartal kedua 2021 ini, secara umum ini adalah 5 kategori yang mengalami peningkatan jumlah transaksi yang paling pesat. Yang pertama ada kesehatan dan perawatan diri, produk fashion, produk kecantikan, terus ada kategori ibu dan anak, dan fashion anak, serta otomotif gitu, yang kelima gitu ya. Nah ini seperti yang bisa teman-teman bisa lihat, mungkin ini beberapa contoh lagi ya produk-produk yang paling populer di kategori masing-masing. Kalau lihat kesehatan dan perawatan diri, kita juga lihat tadi kan sebelumnya, memang lumayan seragam gitu ya di 3 wilayah waktu ini, dan produknya mulai dari masker pastinya, body lotion yang tidak disangka-sangka, tisu wajah dan sabun mandi. Terus dari fashion sendiri kita lihat kaos polos, celana pendek santai, mengingat semua WFH gitu ya, jadi lebih santai gitu berpakaian di rumahnya ketika kerja juga. Terus mukena bordir buatan pegiat usaha lokal, ini lumayan unik gitu ya untuk kategori fashion yang kita lihat populer di kuartal kedua ini. Produk kecantikan sendiri, serum wajah, krim malam, toner menjadi salah satu contoh produk yang paling populer. Kalau dan ibu dan anak kita lihat di sini banyak lah popok bayi, minyak kayu putih, minyak telon, kapas, dan tisu menjadi produk yang populer. Gitu. Jadi semoga sedikit banyak memberikan gambaran mengenai pola belanja selama kuartal kedua di 2021 di Tokopedia. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar.
Marketeers, beragam promo dan acara ulang tahun yang dihadirkan Tokopedia ini merupakan wujud apresiasi Tokopedia kepada para pelanggan setia. Para pelanggan setia dan mitra sangatlah penting dalam mendukung dan mengembangkan ekosistem Tokopedia selama 12 tahun. Bagaimana menurut Anda? Saya Delia Amanda pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya.